Ibu jamaah sekalian, mari kita sama-sama ikuti pelajaran-pelajaran yang pada hari ini mengambil kitab terjemah Riyadhul Badi'ah yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Haji Muhammad Fahrudin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wan najasatu salasatu aqsamin. Adapun najis yaitu 3 bagian. Mukhaffafatun, pertama namanya najis mukhaffafah. Wa mughalladhatun, kedua namanya najis mughalladzah. Wa mutawassitatun, ketiganya namanya najis mutawassitah. Fal mukhaffafatu bauludz zakari alladzi lam yablugh haulaini wa lam yatanawal ghidaan ghairal labani. Maka adapun najis mukhaffafah yaitu kencingnya anak kecil laki-laki yang belum sampai umurnya akan 2 tahun dan belum makan akan sesuatu yang menguatkan tubuh selain ASI. Wa yathuru mahalluha birashil ma'i alaihi marratan wahidatan, dan bisa suci oleh tempatnya najis mukhaffafah dengan mencipratkan air atas tempat tersebut marratan wahidatan, 1 kali, hatta ya'umahu, sehingga meratainya, bisyarti antazula ainul bauli qabla rash, dengan syarat bahwa hilang oleh benda kencingnya sebelum dicipratinya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, najis ini banyak pembagiannya, tergantung ditinjau dari sisi apa. Kalau ditinjau dari sisi dimaafkan atau tidak dimaafkan, maka najis akan terbagi 4. Kalau dari sisi dimaafkan atau tidak dimaafkan, ada 4 macam. Begitu. Yang pertama, ada najis yang tidak dimaafkan pada air maupun pada pakaian, yakni pada sholat. Ada najis yang tidak dimaafkan pada air maupun pada sholat. Ini enggak dimaafin. Contohnya kencing. Air kena kencing najis, air kena pakaian buat sholat juga najis, enggak dimaafin. Kemudian ada najis yang dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan pada sholat. Di air dimaafin, di air, tapi di sholat tidak. Di sholat tidak. Contoh, semut. Semut begitu. Semut mati di teh manis, kemarin udah disinggung tuh. Itu dimaafin,
boleh dimakan, artinya boleh diminum itu airnya. Tapi kalau di baju kita banyak semut mati, bangkai semut, tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan pada sholat, pada pakaian namanya, tidak dimaafkan pada air. Di sholat dimaafin, di air tidak, yaitu darah bisul macamnya. Kita bisulan, kemarin udah disinggung. Kalau darah bisul ini kena air di ember, airnya najis, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kemudian kena pakaian lagi sujud, bisulnya meletus, walaupun najis dimaafin. Yang keempat, ada najis yang dimaafkan di air juga, di sholat juga, yaitu najis yang tidak kelihatan mata. Kayak mana contohnya? Kayak najis yang ada di tai laler. Laler habis nginjak tinjau orang, kira-kira di kakinya ada najisnya enggak? Ada. Mencolok di baju kita lagi sholat, sah. Atau di air, sah, sebab kagak kelihatan. Begitu. Kagak kelihatan. Begitu. Kayak laler di got gitu. Itu begitu. Agama tuh. Itu namanya ditinjau dari sisi dimaafkan atau tidak dimaafkan. Nah, pertemuan ini kita ngomong najis dari sisi cara mencuci. Cara mencuci. Cara mencuci. Maka kata kiai kita, wan najasatu salah satu aqsa. Adapun najis yaitu ada 3 bagian. 3 ini ditinjau dari cara mencucinya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang ringan enggak, berat enggak. Begitu. Jadi disebutnya sedang. Kalau ringan artinya enggak terlalu repot nyucinya. Berat sangat repot. Ada repot enggak, ringan enggak, namanya pertengahan. Nah, yang ringan bahasa Arabnya mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu bahasa Betawinya ringan. Nyucinya gampangan. Gitu. Kedua namanya mughalladhah. Mughalladhah itu bahasa Indonesianya berat. Bahasa Betawinya ribet. Ribet. Tuh mughalladhah. Jadi kalau ada temennya ribet banget, ini teman mughalladhah. Ribet. Begitu. Anak-anak muda tuh kalau dia pacaran begitu. Itu pakainya bahasanya fikih orang santri dia. Dia bilang cinta saya mughalladhah. Apa itu mughalladhah? Berat maksudnya, berat gitu. Ya Allah, ada aja orang begitu. Ada namanya berat enggak, ringan enggak, namanya mutawassithah. Istilahnya bukan sedang. Najis tuh enggak ada yang sedang, pertengahan. Dikata ribet kagak, ringan kagak, namanya disebut mutawassithah. Ini nih, istilah ini baru. Mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah, baru. Nabi mau nggak ngomong begitu, kagak. Nabi mah, ini namanya ulama tuh cerdas. Dari apa yang Nabi sampaikan dirumusin. Itulah disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Begitu.
ulama. Nah, ulama tuh kerjaannya nolongin kita. Ulama tuh kerjaannya nolongin kita. Maka kita orang awam nih disuruh ngikutnya sama ulama. Ulama yang ngikut Nabi. Ngikut Nabi. Ulama. Jadi kita dengan ngikut ulama sama dengan ngikut Nabi. Begitu ngikutnya. Caranya begitu. Kita ngikut ulama. Jadi yang kudu diikuti namanya jangan baru. Baru. Ulama tuh oe. Ulama disuruh ikut. Begitu. Ulama tuh merumuskan, ngasih gampang apa yang Nabi sampaikan biar kita faham. Itu tugas ulama. Maka muncul tuh ulama, ada hadis tuh sahih, hadis tuh dhaif, tuh baru. Zaman Nabi kagak ada. Sahih, dhaif, itu mursal, begitu maudhu', nggak ada. Itu istilah baru. Kayak sama izhar, idgham, ikhfa, iqlab, idgham mutajannisan, idgham bi ghairi gunnah, begitu. Idgham bi gunnah baru. Enggak ada Nabi kayak gitu-gitu. Enggak ada. Tapi baca Qur'annya kayak begitu. Baca Qur'annya Nabi itu ulama lah merumuskan, kalau bacanya begini gunah namanya, baca begini namanya idhar namanya, begitu. Itu ulama kerjaannya nolongin kita, memberi nama, begitu. Itu ulama, begitu, yang ngasih nama, gitu. Ada kue namanya disebut lontong, ulama, gitu. Jadi long tuh panjang, jadi tong panjang nih, kayak tong panjang. Ulama, emang begitu. Udah biar gampang aja, gitu. Kasih nama aja, biar apa kayak gitu. Katanya itu kayak begitu. Jadi ngasih nama, isinya nasi juga, isinya nasi juga, isinya. Itu kayak begitu. Nah, najis ada 3. Ada najis ringan, berat, pertengahan. Ini pembagian ini melihat dari cara nyuci, bukan melihat dari cara dimaafin apa tidak, bukan. Begitu. Itu begitu najis tuh. Bagaimana yang disebut najis ringan? Najis ringan tuh ada berapa? Jawabannya unsurnya ada 1. Yang disebut najis ringan tuh ada 1 unsur. Apa itu? Kencing. Najis kencing anak laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Jadi najis disebut ringan, unsurnya 1, yaitu kencing. Tuh 1 jadi kencing. Ini yang disebutin tadi, kencing anak kecil laki-laki di bawah 2 tahun belum makan apa-apa, namanya kriteria, catatan untuk disebut ringan. Pertama kencing, artinya kalau tinjaknya enggak ringan karena bukan kencing dari anak kecil laki-laki. 2,
kencingnya ini keluarnya dari orang laki. Begitu. Kalau perempuan, biar kata kencing enggak disebut ringan. Tuh, agama tuh. Di bawah 2 tahun. Biar kata dia laki-laki, biar kata kencing, tuh 2 syarat tuh masuk. Kalau di atas 2 tahun enggak ringan. Karena syaratnya harus kencing yang keluarnya dari orang laki dan umurnya di bawah 2 tahun dan juga belum makan apa-apa selain nasi. Ini namanya 4 syarat untuk disebut najis tuh namanya ringan. Najis tuh. Jadi pertama kencing laki-laki di bawah 2 tahun. Jadi kalau kencing perempuan kayak ibu nih, begitu dari kecilnya sampai seumur segini nih, gitu. Tua singgah ibu ini, cuman enggak muda aja, gitu. Enggak tua. Kenapa? Begitu. Itu yang namanya kencingnya tetap tidak ringan. Tidak ringan. Begitu perempuan. Begitu. Beda dengan kencing laki-laki yang di bawah 2 tahun. Kenapa agama bedain kencing ini antara anak laki sama anak perempuan? Sebab kencingnya anak perempuan dari mulai dia berojol sampai tua sama. Enggak beda kencingnya. Dia rada kental dari kecil sampai tua. Begitu. Dari enggak ngaji sampai ngaji sama aja. Pas sudah ngaji kayaknya enggak bau, sama aja. Kalau perempuan enggak beda. Jadi sedangkan kencingnya orang laki itu kalau di bawah 2 tahun dia encer. Encer. Begitu. Ibu liatin aja yang punya anak laki-laki, diinget-inget. Ya udah nggak anak cucu. Udah gitu. Begitu cucu. Gitu cucu. Makanya ditanya sekarang pas udah nggak kerja kantor, apa kerjanya? MC. Apaan? Ngomong cucu. Begitu. Jadi anak kecil. Kedua, anak kecil laki-laki itu kenapa jadi ringan? Kencingnya sering. Beda sama perempuan. Sering kencing. Begitu. Itu orang laki. Beda sama anak perempuan. Dalam sehari sering dia. Dalam seharinya bayinya. Ibu pikirin nih, dulu pernah mikir begini enggak? Waduh, mulai sekarang pikirin. Jadi agamamu udah pikirin. Agama tuh. Orang laki itu kencingnya sering dibanding kencing. Karena sering maka ringan. Karena sering ditetein nggak apa-apa, boleh ini di atas boleh diangkat nggak apa-apa, ini nggak ada orang di atas, nggak apa-apa kasihan, barangkali pengen minum, nggak apa-apa neng di itu aja di lantai 2, ini nggak ada orang kok, di bawah nggak apa-apa kasihan, nggak apa-apa lantai 2 nggak ada orang, Sumi juga nggak ada, lagi di Jawa. Begitu, iya begitu. Karena dia lihat video mumet katanya. Kalau di rumah mulu. Iya di sini aja nih, nggak apa-apa. Di lantai 2, nggak ada siapa-siapa. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Jadi orang laki ini kencingnya sering, beda sama perempuan.
Kenapa dia sering begitu? Karena minumnya banyak. Minumnya banyak. Jadi ibu kalau ngelahirin anak laki sama perempuan, asinya Allah bedakan. Kalau anak laki asinya banyak, bener nggak? Tuh. Gitu. Kalau saya sih udah yakin. Emang Quran bilang begitu. Kata Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki dapat jatah ASI dari Allah 2 perempuan. Itu mah. Bayi laki-laki itu dapat jatah ASI 2 perempuan. Artinya banyak kan. Karena minumnya banyak, begitu, maka kencingnya, iya, kencingnya sering, kencingnya, itu begitu. Makanya jadi ringan agama, itu begitu. Banyak dia, banyak. Kedua, biar kata kita orang nih perempuan, pengennya punya anaknya laki-laki. Boleh tanya tuh ya, saya udah ini pengen laki-laki, pokoknya udah pesen aja sama anaknya, lu udah punya cucu gua nih laki-laki ini tuh, udah begitu aja tuh, begitu, udah begitu. Ini normal manusia, siapa saja. Karena begitu maka agama kasih ringan, najisnya mukhaffafah, najis ringan laki, begitu. Orang laki itu najisnya ringan, begitu. Orang laki najisnya. Nah, tapi ada syaratnya. Di samping kencing, 2 laki-laki, 3 umurnya di bawah 2 tahun. Kalau laki-lakinya ibunya lakinya udah 2 tahun belum mukhaffafah najisnya, iya ringan. Karena di bawah 2 tahun itu najisnya mukhaffafah. Kalau masih di bawah 2 tahun, kalau udah di atas berarti tidak ringan, begitu. Keempat, begitu, di samping kencing, kedua laki-laki, 3 umurnya di bawah 2 tahun. Keempat, yang masuk pada bayi cuman ASI, begitu, yang masuk begitu. Asma kayak boleh, air susu emak, karena panggilnya emak, begitu, iya. Pokoknya ASI. Kalau masih ASI bayi ini najisnya ringan. Kalau masih ASI, begitu, ringan. Tapi kalau sudah umurnya baru seminggu dikasih bubur sun. Bubur sun ya? Apa namanya? Pokoknya makanan bayi kan banyak tuh. Begitu. Serelak. Oh iya, serelak namanya. Apa keda namanya? Begitu. Gitu. Ada serelak begitu ya. Iya. Dikasih begituan tuh. Itu kencingnya nggak ringan lagi. Iya, karena syaratnya nggak masuk. Kan syaratnya ini, dia kencing, laki-laki di bawah 2 tahun masih ASI, walaupun baru umur 2 hari, begitu. Kasih pisang, kasih ini, bubur Betawi, cipulir, gitu. Kan ada orang jualan bubur bayi gitu ya. Iya, bubur bayi begitu. Padahal yang makan emaknya juga, nggak apa-apa. Itu kalau udah makan kayak begitu, kencingnya nggak ringan lagi, nggak ringan. Karena dia udah kena zat lain selain ASI. ASI ini hebat. ASI itu, kalau ASI itu produknya Allah punya.
Makanya susu formula mau merek yang termahal sampai termurahnya, kudu ada merek di kaleng, ASI tetap yang terbaik. Kudu ada. Karena nggak bisa ngelawan Allah, nggak bisa. Jadi kalau Allah tuh, nih bayi baru lahir, itu ibu bakal keluar susu butek, kuning, keruh. Bahasa Arabnya namanya halbah, bahasa Indonesianya kolostrum. Begitu namanya, kolostrum. Untuk apa nih kolostrum nih? Ini untuk disebut hepatitis A, hepatitis B. Enggak perlu ibu pakai vaksin lagi. Ini vaksin dari Allah. Begitu. Ini berbeda-beda tergantung kondisi orang tua dan kondisi bayi. Kadang seminggu paling lama, kadang cuman sehari, ya 2 hari lah yang sering gitu. Itu halbah namanya. Ini untuk hepatitis namanya. Untuk hepatitis. Begitu. Ini kekebalan tubuh. Jadi fungsi awal inkubator. Karena dia dari rahim, rapi sama Allah, di luar bakal kedinginan, maka Allah kasih ini biar dia kuat dengan hawa luar. Sebentar. Itu susu pertama. Ini nggak bisa. Orang buat halbah tuh nggak bisa. Habis halbah, ini baru lahir. Biasanya dalam teori barat, itu bayi baru lahir ditaruh di perut ibunya. Orang barat suruh nyari ASI sendiri. Begitu. Biarkan dia biar banyak gerak. Ini bakal kuat bayinya. Cerdas nih. Begitu. Suruh nyari, ditaruh di perut ibunya. Baru lahir. Itu begitu. Karena orang barat kurang demen sama sesar. Kalau sesar nggak bakalan banyak anaknya. Paling banyak 2. Karena perut kalau dirobek mulu nggak bagus. Itu begitu. Beneran. Sesar itu tujuannya, tujuan utamanya, awalnya Allah kasih ilmu itu bagi orang yang bermasalah dalam lahir. Awalnya, bukan gaya hidup. Ketika orang bermasalah dalam lahir, Allah kasih ilmu namanya sesar. Tapi belakangan untuk gaya hidup. Sehingga bisa ngelahirin cuman banyak 2. Lebih dari 2 berbahaya. Di rahim dia bakal bermasalah. Begitu. Maka orang tua dulu di Betawi itu anak bisa 13. Kita normal. 14, 17, begitu anaknya. Begitu. Saya masih nemu orang, ini sampai sekarang nih masih ada orang punya anak 25. Masih hidup. Orangnya, Nyai itu masih hidup. Saya ketemu sama dia. Gitu, sama Nyai itu. Begitu. Ini di Betawi, anaknya 25. Saya sebut Jakarta Barat. Gitu. Saya nggak mau nyebut wilayahnya. Orang Jakarta Barat, anaknya 25. Itu girang banget ya. Kata kita, Nyai berapa anak 25? Banyak, dikit. Dikit. Beneran, kata dia dikit. 1 anak setiap bulan bagi duit sama dia 1 juta. Beneran. 1 juta 1 anak. Berapa tuh si ibu dapat duit? 25 juta. Kalau model mukanya kayak ibu nih, udah di Gandaria City mulu mainnya. Kalau mukanya kayak ibu-ibu begini nih, mukanya, modelnya, udah tidur aja tuh, di mall aja, di mall, tidurnya, begitu. Ngapa-ngapa dia dapat duit. Nih hari ibu aja kemarin kan Desember, hari ibu, 1 anak bawain begitu tuh. Kan sekarang udah bisa dipajang-pajang tuh model. Itu begitu. Ini beneran, bukan canda saya. Beneran. Itu begitu anaknya. Hidup, dan itu yang Allah kasih luar biasa. Semuanya hidup. Semuanya. Begitu. Semuanya hidup. Semuanya gitu. Ibu ini. Begitu. Begitu. Semuanya enak. Begitu, enak. Ibu punya anak 2, begitu. Akhirnya anak yang 1 tinggal di Cibinong, atau tinggal di Pamulang, sepi. Begitu ya.
Iya. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Umur sehari asinya lain. Ini orang umur sehari kebutuhannya ini. Maka asinya harus ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada ini. Itu ada. Umur 2 hari. Dan sampai detik ini tidak ada di dunia bikin susu formula kayak begitu. Paling 0 sampai 6 bulan. Tanyanya tuh sama dokter belakang. Dokter apa bidan tuh belakang. Tuh begitu. Tanya. Nggak bakal bisa. Begitu. Nggak bakal bisa. Gitu. 1 tahun sampai 3 tahun. Gitu. Kalau Allah kasih tuh. Per hari beda. Kadar asinya. Karena kebutuhannya bukan di ibu. Walaupun ibu orang kampung makanannya yang nggak kayak orang kota, ada vitamin ini, vitamin itu. Allah udah atur, buat bayi ini adalah makhluk Allah. Semuanya dikasih. Jatah itu oleh Allah. Itu hebatnya Allah. Begitu. Kalau ibu bedah tuh yang kayak begitu, ibu jadi profesor. Bener. Profesor tuh membedah-bedah kayak begitu dong. Membedah kencing. Kenapa kencing anak laki-laki begini? Itu jadi profesor. Menemuk begitu. Padahal Nabi itu yang nyampein. Nabi. Semuanya. Jadi ASI itu begitu. Kasih ASI. Tapi kalau udah dikasih makanan macam-macam sama ibunya. Karena ibunya namanya ibu-ibu zaman muda. Itu udah mainnya Google. Apa ya bayi makanannya ya. Gitu. Belum lahir udah beli begitu, beli begini. Belum lahir. Begitu. Jadi enggak kemudian pola pikirnya begitu. Nanti ada jatahnya. Ada. Begitu. Makanannya diatur. Agama tuh diatur. Begitu. Maka ditumbuhin apa kita orang di daerah kita ini banyak tumbuh-tumbuhan. Ada namanya buah katub. Itu buat memperlancar ASI. Begitu. Gitu. Enggak makan itu. Ada juga ASInya ada. Emang itu urusan Allah. Itu gitu. Kayak begitu. Udah urusan Allah. Ini diatur. Tapi kalau udah dikasih semacam tahnik kita, nggak ngerusak. Tahnik nam. Jadi kalau punya bayi itu sunat ditahnik. Ditahnik tuh kurma dikunyah oleh orang soleh, kurmanya dikunyah 1 biji sampai lembut kayak jadi bubur. Tinggal nelen doang, jangan ditelen. Dikeluarin lagi, dimasukin ke bayi. Itu Nabi kerjaannya begitu tuh. Biar otak kanannya terbuka, jadi cerdas anak tuh. Cerdas. Biar cerdas. Jadi kalau dalam dunia pendidikan namanya motoriknya bagus. Motoriknya. Itu bagus. Begitu. Ini perlu. Begitu tuh. Namanya tahnik, sunat ditahnik. Untuk apa? Sebetulnya di dalam teori modern itu Nabi mengajarkan mengecek semuanya. Nih kita berbicara logika. Karena orang belakangan tuh demen main logika. Bayi lahir. Orang tua dulu yang diperiksa kaki. Kaki. Lengkap nggak jarinya? Begitu. Jarinya. Begitu. Jarinya. Itu begitu. Kayak tukang urut aja. Itu yang diurut pertama kaki. Untuk apa? Ngecek jari. Lihat, jarinya 6. Kok ibunya jarinya 6? Iya, dari kecil. Enggak, masalahnya saya ngurut tuh jarinya 5. 1 kaki ini 6. Harganya lain. Harga. Ini kemana sambungannya? Begitu, dia bingung. Mikirin sambungan urat saraf. Begitu maksudnya dia. Gitu, begitu. Jadi dicek tuh tangan, terus dicek lagi kaki, jarinya lengkap, mata melek, mata. Begitu. Ini namanya ngecek. Itu gampang. Ada yang sulit ngecek. Mana mengecek nih yang sulit? Telinga. Kita pakai apa? Wong telinganya ada, luarnya. Budak apa enggak nih bayi? Begitu. Maka cara ngeceknya adzan. Dengan adzan tuh nanti bayi melotot-melotot. Nyari. Itu maknanya telinganya sehat, matanya sehat. Walaupun melek, bukan buta, tapi sehat.
Itu namanya ngecek. Begitu. Kemudian ngecek rasa, indera pencium, indera perasa, itulah tahnik namanya. Makanya kalau nggak ada kurma, madu aja, sekedar syarat. Begitu, namanya tahnik, masukin ke perut bayi. Nanti bayi kecap-kecap, ini berarti indera perasanya hidup, sehat, begitu. Nih, ibu kan orang-orang modern, demen logika, orang Jakarta itu demennya begitu mulu. Padahal zaman dulu ngaji tuh kagak diajarin gitu-gitu sama kiai. Ini orang mainnya logika gitu. Tapi alhamdulillah ulama-ulama itu hebat gitu. Dituliskan ini loh hikmahnya Nabi. Ini loh hikmahnya Nabi. Itu hebat. Baik, hebat. Ini udah diatur. Udah diatur, semuanya rapi. Baik itu, rapi. Semuanya diatur oleh Allah. Tuh dipikirin tuh kita mah begitu tuh. Waktu bayi kita Allah pikirin. Masih udah gede begini Allah nggak pikirin. Allah pikirin. Jadi jangan terlalu puyeng-puyeng amat dalam hidup tuh. Jangan. Ada jalannya. Ada jalannya. Ada orang nih, bagaimana laki gue mau pensiun, bagaimana orang sampai sekarang lu hidup, kata saya. Hidup nggak? Hidup. Udah berapa tahun? Ya udah 2 tahun. Lah itu masih hidup. Mau ngapain? Tuh lihat tetanggamu tuh, udah 25 tahun. Pensiun, masih hidup. Baru 2 tahun. Allah masih pikirin, masih kita bingung. Tenang aja. Yang penting jangan pakai baju orang lain. Kalau pakai baju orang lain, nggak muat, puyeng. Jangan ngukur. Lakinya tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Ujungnya sama. Apaan? Ya tur ujungnya. Depannya beda. Ya kita harus mengukur biar kita enggak puyeng. Hidup biar enggak puyeng. Begitu. Biar enggak puyeng. Begitu. Jadi tenang hidup. Begitu. Tenang. Supaya kita enggak stres. Tapi teman-teman kita kayaknya ada yang makan di Telaga Sampiran. Begitu di-share lagi di grup. Begitu, udah gampang. Saya banyak ajarin teman-teman. Anda mau sini, saya tuntun. Saya tuh ngajarin orang tuh nggak puas kalau nggak dituntun. Diri di sini, saya foto Telaga Sampiran, saya di grup. Keren, begitu loh gue, gitu. Orang gambar doang, udah baper biasa orang. Ada orang nih nge-share duren, ya cuma gambar doang. Orang lihat tuh, perhatiin tuh. Ini zaman dulu ini, simpen aja gambar. Biasa aja gitu, enggak begitu. Jadi hidup itu biasa hidup biasa hidup tuh biasa. Gambaran dunia ini kita jalan-jalan kemana kek, jalan-jalan nih kemana, kita ke Bali gitu, indah luar biasa, mau Pantai Kuta, mau mana aja dah, begitu. Itu sama, begitu, indah. Tapi ujungnya tuh nggak ada yang di bawah. Ada yang di bawah nggak? Nggak ada, cuman kenangan yang di bawah. Gambar dia, Bali tetap di Bali. Kita udah begitu. Bener nggak? Di bawah nggak? Kagak di bawah, hanya gambar. Pas pulang, ini tiket mahal, ini, yuk, hotel mahal. Pas sudah pulang, tuh begitu, nggak ada yang dibawa, nggak ada yang nggak yang dibawa, nggak ada, sama, nggak ada yang dibawa, gitu, nggak ada yang dibawa. Saya ini banyak orang tanya, saya main medsos dari dulu, gitu, nggak ada gambar apa, saya istri, anak, nggak ada. Ini bukan konsumsi publik kalau bahasa saya. Jalan-jalan, kalau nggak orang foto, kalau saya ada foto depan Ka'bah di mana, itu kan ada yang foto. Kalau dia nggak bakalan begitu. Karena saya nggak mau, gitu. Karena ini adalah perjalanan pribadi. Kalau bahasa saya, perjalanan pribadi. Wow, kalau di foto tuh jalan di Makam Wali itu bisa dihitung dari ujung ke ujung. Gitu. Karena kepuasan tuh adanya di ruhani, kepuasan tuh begitu. Sebentar nggak dibawa. Ini dunia begitu.
Nih ibu duitnya banyak, apanya banyak, tetap aja mati nggak ada yang dibawa, semua ditinggal. Maka rumah kayak model begini disebut tuh waktu dibangun namanya proyek rumah tinggal. Rumah tinggal ya, papan kuning. Rumah bakal ditinggal. Yang ditempatin di seberang 2 meter, bener nggak? Iya, maka kata kita, ini rumah gue cuma 25 meter, gede. 25 meter. Rumahmu berapa? 25 meter. Gede dibanding tanah kusir itu masih muat banyak. Jadi biasa aja. Begitu. Tidurnya merem-merem juga. Gitu. Tidurnya sama. Begitu sama kita. Begitu merem. Malah kita lebih hemat yang rumahnya kecil tuh lebih hemat. Nggak perlu pakai teriak, "Bang, kedengeran." Bener nggak? Lah iya, gitu, nggak perlu. Kalau yang rumahnya gede tuh, "Bang," jauh, begitu. Dulu saya setawan, ini ada di Bintaro, ini nggak jauh dari sinilah, nggak jauh dari sini. Ada teman kita, rumahnya 5.000, beneran, 5.000 meter. Tuh rumah tuh, Bu. Semuanya rumah, beneran, 5.000. Kamarnya 800 meter. Kamarnya dia. UJ awal kali dia naik tuh, dia tidur di rumahnya orang nih, di kamarnya. Kata UJ nih, waktu dia injak nih, baru naiknya UJ sama nih orang nih main di rumah orang ini. Kata dia, "Ini kamar bapak ini buat pengajian cukup." Lah 700. Begitu. Tuh 800, lah ini kan 100-an. 800 kamarnya doang. Begitu, kamarnya. Ini Bintaro. Begitu. Tempo hari, begitu. Zaman corona ini saya jual dah gitu. Begitu. Karena kegedean. 5.000 rumahnya, 5.000. Begitu. Tuh Opik tuh paling paham, Opik tuh. Karena Opik ikut saya kemana-mana. Tahu rumahnya siapa ini, rumah siapa. Saya suka candain kalau dia kagum. "Gede guru, lo rumahnya berapa?" "Ya segini, masih ngontrak." "Melek apa merem kalau tidur?" "Merem." Tanya sama dia. Sama. Enggak beda. Sama aja. Sama. Enggak. Sama aja. Jadi hidup itu biasa aja. Biasa aja. Iya, enggak beda. Begitu, enggak beda. Yang kayak begitu. Enggak juga. Begitu, sama aja. Iya, sama aja. Coba loh. Ibu nih, ibu. Saya istri saya tanya. Saya bangun rumah, pakai AC. Kemarin nggak pakai AC, tidur mereka apa merem? Merem. Gitu. Dia pas pakai AC dia. Saya bilang, "Merem apa melek?" "Ya merem juga." Kan sama aja. Gitu. Lihat orang tua dulu, nggak ada AC, nggak ada apa, tidur bisa ngorok. Ini biasa. Ini kan gara-gara gaya hidup. Gitu. Hidup biasa aja. Boleh tanya ibu nih, saya cerita kehidupan. Tuh saya tidur di situ tuh. Tuh dapat bolinan nih, kita doain rezekinya luas. Tuh saya tidur di situ. Saya tiap malam tidur di situ, baca buku, tidur di situ aja. Kita mau ngapain? Sama aja. Tidur di mana aja sama aja. Emang begitu tidur. Sama aja. Mau tidur di mana aja, jadi aja. Begitu. Jadi aja. Orang yang penting mau mata merem. Begitu. Jadi biasa aja hidup tuh, biasa. Biasa. Tuh kayak begitu. Nih balik nih ngomongin najis. Jadi yang namanya najis ringan adalah kencing bentuknya keluarnya dari orang laki, bukan perempuan. Orang lakinya di bawah 2 tahun, begitu. Dan di bawah 2 tahunnya belum makan apa-apa selain ASI. Tapi dimaafin kalau cuman tahnik atau dicekokin. Tahu dicekokin? Jadi biasanya pakai kunyit. Kenapa dicekok ini?
Karena bisa saja bayi ini memakan ketuban, kurang bagus buat kesehatan waktu lahirannya. Maka dicekokin ini buat membaguskan pencernaan dia. Begitu, dikasih kunyit bahasanya, ampe muntah. Itu namanya ngelatih, nguras lambung kalau bahasa tuh, nguras lambung. Tapi realnya ngelatih susah. Jadi makan yang pahit. Jadi kalau hidup pahit bias, karena kecilnya juga biasa. Begitu. Biasa. Gitu. Kalau hidup nih pahit, emang kecilnya juga dicekokin, pakai yang nggak kayak begitu, udah biasa. Ngelatih. Gitu. Biar sehat. Begitu, biar sehat. Itu kayak begitu. Gitu. Nah, dari mana nih disebut najis ringan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis yang sahih di dalam Sunan Tirmidzi, yughsalu an baulil jariyati wa yurashu an baulil gulam. Kata Nabi, orang perempuan, bayi perempuan dicuci normal kayak orang dewasa. Beda kalau bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun belum makan apa-apa, ini diciprati saja. Diciprati saja. Rasulullah sendiri sering dikencingin sama anak-anak, banyak yang ngencingin Nabi. Begitu, bayi digendong Nabi, dikencingin. Anaknya Ummu Qais, begitu, itu ngencingin daripada Rasulullah. Abdullah bin Zubair ngencingin Rasulullah waktu masih bayinya. Begitu, ada begitu. Ada Sulaiman Al-Hashimi, itu juga ngencingin Rasulullah waktu bayinya. Biasa, kayak gitu, biasa. Kencingin bayi, nggak usah kaget. Begitu. Bagaimana cara nyucinya najis bayi yang model begini? Cara nyucinya, pertama kalaulah itu baju diperes, biar kering, nggak ada kencingnya, diperes. Udah diperes baru dicipratin. Itu cara nyipratin, bukan selagu-lagunya begitu. Udah yang penting cipratin aja, enggak. Kalau di lantai dikeringin, lantainya tuh udah kering, tinggal disiram doang, digenangin, biar dia nutupin kencing, udah bersih. Tuh caranya gitu doang. Tuh disebut ringan. Jadi bukan dicipratin tuh asal begini doang, udah sholat, enggak. Kalau ininya biar kering dulu. Udah kering, cipratin. Jadi kalau di lantai bukan cipratin doang, bersihin dulu biar kering, disiram, udah jadi. Tinggal pel, udah diinjak, nggak apa-apa. Suci, tuh begitu. Berapa kali? Ya sekali aja. Yang penting benda najisnya sebelum diciprati, dicuci bahasa kitanya. Begitu, benda najisnya hilang sebelum diciprati. Lalu diciprati air, bukan nyipratin doang, disiram air. Yang penting menutup najis. Udah suci. Itu cara mencuci najis mukhaffafah. Dari mana? Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari riwayatkan. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ada orang namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini gendong bayi, dibawa ke Rasulullah, digendong oleh Nabi. Ini belum makan apa-apa, masih ASI. Gitu. Kemudian duduk di pangkuan Nabi dikencingin. Akhirnya Nabi minta air, begitu. Dicipratin ininya, digitu-gituin, begitu. Lalu disiram air. Dah, sholat Nabi. Itu menunjukkan najis
ringan. Najis mukhaffafah. Jadi dari sini udah keukur. Perempuan nggak ada najis, bukan najis kencing bayi, enggak, harus terus. Najis kencing, bayinya laki-laki, umurnya 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa selain ASI. Adapun dicekokin kagak apa-apa. Adapun ditahnik enggak apa-apa. Masih dihitung najis mukhaffafah. Kalau udah dikasih bubur serelak begitu, maka najisnya bukan ringan lagi. Nanti najisnya masuk mutawassithah. Najisnya kalau keluar dari kriteria ini, itu begitu. Hikmahnya kayak tadi. Dah segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini baik atau di luarnya?